Malaysia adalah salah satu negara paling beragam dan menakjubkan di Asia. Gaji tenaga kerja Indonesia di Malaysia dapat bervariasi tergantung pada jenis pekerjaan, keterampilan, dan pengalaman kerja. Umumnya berkisar antara 4 juta rupiah hingga 100 juta per bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan membahas sebuah fakta dan negara Malaysia. Namun di sini ada beberapa informasi yang agak salah disampaikan oleh adminnya. Nanti di akhir video saya akan mencoba untuk menjelaskannya bahwa informasi tersebut salah. Namun buat sahabatku yang daripada Malaysia yang mungkin telah menonton video ini, tolong boleh dibenarkan di kolom komentar supaya sahabat-sahabat dari Indonesia juga tidak salah paham dalam menonton video ini. Karena terkadang-kadang manusia itu juga ada silapnya. Dan di sini saya menemukan sebuah video yang agak janggal ya. Katanya TKI Malaysia ini digaji 4,5 juta hingga 100 juta. Adminnya ini cari informasi di mana sih? Kok sampai salah? Terus kemudian di Malaysia ini juga katanya orang hamil itu tidak boleh membawa benda apapun, terus juga tidak boleh membunuh sesuatu, terus juga tidak boleh melihat hal-hal yang buruk, nanti takut ke efek anaknya. Apakah kira-kira itu betul? Nah, untuk sahabatku di sini, Malaysia itu bomoh itu sudah tidak berlaku ya. Dan di videonya admin itu mengatakan bahwa di Malaysia itu juga ada bomoh. Memang benar ada bomoh, tapi untuk saat ini bomoh di Malaysia tidak berlaku. Daripada penasaran, langsung kita lanjut ke video. Malaysia adalah salah satu negara paling beragam dan menakjubkan di Asia, meski tidak memiliki pariwisata sebanyak negara tetangganya seperti Thailand. Malaysia adalah negara dengan hutan perawan dan suku nomaden yang terisolasi, memiliki ibu kota dengan gedung pencakar langit yang besar. Tetaplah bersama saya untuk mengetahui bagaimana orang Malaysia menjalani hidup. Harga tiket dari Jakarta ke Kuala Lumpur adalah sekitar 1.600.000 untuk satu kali jalan, menempuh jarak sekitar 1.070 km, ditempuh dengan waktu 2 jam. Turis asal Indonesia dapat memasuki Malaysia selama 30 hari tanpa visa, dan dapat diperpanjang hingga 90 hari di kantor imigrasi Malaysia. Mata wang Malaysia adalah ringgit Malaysia. 1 ringgit Malaysia sama dengan Rp3.500. Jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia di sektor formal jumlahnya sekitar 12.700 pekerja, sementara di sektor informal sekitar 2.000 orang pekerja. Gaji tenaga kerja Indonesia di Malaysia dapat bervariasi tergantung pada jenis pekerjaan, keterampilan, dan pengalaman kerja. Umumnya berkisar antara 4 juta rupiah hingga 100 juta per bulan, dengan masa kontrak selama 2 tahun dan dapat diperpanjang. Ibu kota dan kota terbesar Malaysia adalah Kuala Lumpur, yang berarti tempat bertemu lumpur, karena didirikan di dekat tempat pertemuan Sungai Klang dan Gombak. Suku mayoritas di kota ini adalah suku Melayu India, dan Melayu Tionghoa. Mayoritas penduduk Malaysia beragama Islam, diikuti oleh umat Buddha, Kristen, dan Hindu. Negara bagian Kelantan, Malaysia, memberlakukan hukuman cambuk di depan umum bagi para pelaku tindak kriminal yang melanggar hukum syariah, seperti zina atau hubungan seksual di luar nikah, menyebarkan video atau foto pornografi, mabuk atau minum alkohol di tempat umum, berjudi atau mengambil bagian dalam perjudian, melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Betul. Jika Anda mengunjungi Kuala Lumpur, jangan lupa mengunjungi Menara Kembar Petronas, yang memiliki tinggi 452 meter dengan 88 lantai. Menara ini adalah bangunan tertinggi di dunia hingga tahun 2003, dan dikalahkan oleh Taipei 101 di Taiwan. Malaysia terletak di tenggara benua Asia, dan terdiri dari 2 bagian, yaitu Semenanjung Malaysia yang terletak di antara Thailand di utara dan Singapura di selatan. Sedangkan Malaysia Timur terletak di Pulau Kalimantan, berbatasan dengan Indonesia di selatan dan Brunei di utara. Taman Negara adalah taman nasional tertua di Malaysia yang terletak di Pahang, dengan luas sekitar 4.343 km persegi. Taman ini bahkan lebih tua dari hutan hujan Amazon dan cekungan Kongo. Betul. Hutan eksotis ini dapat dijelajahi melalui jembatan gantung setinggi 40 meter atau dengan mengarungi sungainya dengan menaiki perahu. Jalan Tol Federal Malaysia atau Lebuh Raya Persekutuan menghubungkan kota raya Kuala Lumpur, Petaling Jaya, Shah Alam dan Kota Klang. Jalan tol yang dimulai dari Salak Selatan Kuala Lumpur hingga berakhir di Bukit Raja,
terbagi menjadi dua bagian ruas tol, yaitu ruas tol berbayar dan ruas tol tidak berbayar, tetapi sejak tanggal 1 Januari 2018, seluruh ruas jalan tol federal dibebaskan biaya. Malaysia berada di bawah kekuasaan Britania Raya dari abad ke-15 hingga kemerdekaannya pada tahun 1963. Di Malaysia Anda dapat menemukan hidangan aneh dan langka, yaitu sup penis kerbau, paru daging sapi goreng, tahu bau, atau cacing sagu tumis atau panggang. Makan anjing atau kucing adalah legal di negara ini, meskipun tidak umum, karena ditemukan beberapa orang Vietnam telah menjualnya ke beberapa kota di Malaysia. Malaysia adalah salah satu dari 17 negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi dan endemik, serta memiliki sejumlah besar spesies tanaman dan hewan yang hanya dapat ditemukan di wilayah mereka di planet ini. Luas Malaysia lebih dari 330.803 km persegi, yang kira-kira sama dengan New Mexico, menempati urutan ke-66 dalam daftar negara terbesar di dunia, dan posisi ke-43 dari negara-negara terpadat, dengan lebih dari 32 juta penduduk. Malaysia adalah rumah bagi harimau Malaya yang mendiami semenanjung Melayu, meskipun juga terlihat di Kelantan, Pahang dan Johor. Harimau ini populasinya telah berkurang menjadi kurang dari 350 ekor dan terancam punah. Sejak tahun 2018, hukum Malaysia menetapkan hukuman mati untuk lebih dari 33 jenis pelanggaran, termasuk hukuman mati untuk pelaku korupsi, melakukan penyuapan atau menerima suap, penggelapan dana publik, pengkhianatan terhadap negara dan pengedar narkoba. Sepanjang tahun 2022, ada sebanyak 1.341 terpidana mati di Malaysia, 905 kasusnya melibatkan hukuman mati wajib untuk pengedar narkoba. Oleh karena itu, jika Anda pergi ke negara ini, pastikan Anda mengetahui aturan dan hukumnya dengan baik. Betul, setuju. Lebih baik tidak berbicara tentang politik, ras, atau sesuatu yang buruk tentang negara ini, dan jangan pernah naik taksi tanpa argometer, dan jika Anda tidak dapat menemukannya, gunakanlah aplikasi. Sip. Sistem pemerintahan Malaysia adalah monarki konstitusional, yaitu raja atau yang di-Pertuan Agung dipilih dari antara 9 sultan negara bagian untuk masa jabatan 5 tahun, setelah itu, sultan lain dipilih untuk menjadi raja berikutnya. Penduduk asli Malaysia dikenal dengan sebutan orang asli, yang terdiri dari berbagai kelompok, termasuk orang asli Semenanjung, orang asli Sabah, dan orang asli Sarawak, yang terdiri dari beberapa subkelompok seperti orang asli Temuan, orang asli Semai, orang asli Jahai. Mereka hidup dengan cara berburu, lokasi tinggal mereka sering berubah dan mereka adalah orang yang damai, tidak percaya pada kepemilikan pribadi atas tanah, dan menganggap diri mereka sebagai pengurus, bukan pemilik tanah. Pemerintah Malaysia pernah menawari mereka untuk pindah. Salah satu anggotanya mengatakan bahwa jika mereka melakukannya, mereka akan membutuhkan uang dan mereka lebih senang menjalani hidup dengan sumpitan, pancing, parang, tongkat, dan periuk. Titik tertingginya adalah Gunung Kinabalu yang terletak di Sabah, Malaysia, dengan ketinggian 4.095 meter di atas permukaan laut. Gunung ini merupakan gunung tertinggi di Pulau Kalimantan, dan tertinggi kelima di Asia Tenggara. Sebagian besar utara Pulau Kalimantan adalah milik Malaysia, merupakan pulau terbesar ketiga di dunia setelah Greenland dan Papua Nugini. Luas wilayahnya 725.500 km persegi, dan dibagi oleh dua negara lain, yaitu Kesultanan Brunei dan Indonesia. Ekonomi Malaysia menempati urutan keempat di Asia Tenggara, dan urutan ke-38 dunia, dan pada tahun 2020, Gross Domestic Product Malaysia mencapai sekitar 336 miliar. Jika dilihat berdasarkan produk domestik bruto yang disesuaikan dengan paritas daya beli, ekonomi Malaysia menempati peringkat ke-24 terbesar di dunia. Menurut data Bank Dunia, pendapatan per kapita penduduk Malaysia adalah sekitar Rp117.400.000 per tahun, atau sekitar Rp9.780.000 per bulan. Kereta api Johor Bahru adalah layanan kereta api penumpang kelas bisnis dan ekonomi yang menghubungkan kota Johor Bahru di negara bagian Johor, Malaysia dengan kota Woodlands di Singapura. Perjalanan bisa memakan waktu sekitar 55 menit. Malaysia diperkirakan memiliki antara 1.200 dan 1.300 spesies tumbuhan obat yang digunakan untuk mengobati segala penyakit mulai dari sakit kepala hingga malaria dan kolera. Wow, luar biasa. Hidangan paling populer adalah nasi lemak, atau kalau di Indonesia dikenal dengan nama nasi uduk,
yaitu nasi yang dimasak dengan santan, dibungkus dengan daun pisang atau kertas nasi, disertai sambal, teri goreng, kacang goreng, dan timun. Petronas adalah perusahaan minyak dan gas negara, didirikan pada tahun 1974, adalah salah satu perusahaan paling menguntungkan di dunia, dan satu-satunya perusahaan Malaysia yang terdaftar di Fortune Global 500. Fortune Global 500 merupakan urutan 500 perusahaan teratas dunia, yang diukur berdasarkan pendapatan tahunan perusahaan. Data ini dikeluarkan oleh majalah Trip asal Amerika Serikat, Fortune. Daftar Fortune Global 500 dapat digunakan sebagai indikator kekuatan ekonomi global, dan memperlihatkan perusahaan-perusahaan yang berpengaruh secara internasional. Jika Anda mengunjungi Malaysia, jangan lewatkan untuk berkunjung ke Taman Nasional Gunung Mulu, yang terletak di negara bagian Sarawak, di bagian utara Pulau Borneo, Kalimantan. Memiliki luas 52.864 hektar, taman ini terkenal karena keindahan gua-guanya yang spektakuler, dan merupakan warisan dunia UNESCO. Wow. Malaysia adalah produsen karet alam terbesar ke-6 di dunia, dan terkenal juga sebagai produsen sarung tangan karet terbesar di dunia. Menurut kepercayaan kuno, wanita Malaysia yang hamil tidak diperbolehkan untuk membunuh, mengikat atau menghancurkan apapun, karena dapat mengakibatkan melahirkan bayi yang cacat. Mereka juga tidak boleh membawa api atau air di punggung mereka, tidak bisa melihat sesuatu yang jelek atau menakutkan, tidak boleh memotong apapun, dan tidak boleh memaku menggunakan paku. Bomoh adalah seorang dukun atau ahli spiritual di Malaysia, yang memiliki kepercayaan dalam praktik-praktik tradisional atau mistis untuk membantu masalah kesehatan, keuangan, percintaan, atau masalah lainnya yang dianggap sulit untuk diatasi dengan cara konvensional. Beberapa politikus berpaling kepada bomoh, dengan harapan dapat memajukan karir mereka, meskipun Muslim Melayu tidak terlalu menyukai mereka. Seorang bomoh Ibrahim Madzin, muncul di Bandara Kuala Lumpur sambil memegang teropong kelapa dan bambu. Menurutnya hal itu akan membantu menemukan pesawat MH370. Pada bulan Maret 2014, pesawat Malaysia MH370 menghilang dalam perjalanan dari Kuala Lumpur ke Beijing dalam keadaan yang tidak dapat dijelaskan. Dengan total 239 orang penumpang dan awak, pesawat itu diyakini jatuh di Samudera Hindia bagian selatan, tapi tidak ada yang bisa menemukan tanda-tanda reruntuhan pesawat ini. Masyarakat Malaysia menjaga mayat dengan hati-hati sebelum menguburnya, karena ada tahayul bahwa jika kucing melompat ke peti mati, mayat itu akan kembali dalam bentuk setan. Bahasa resmi Malaysia adalah bahasa Melayu, selain itu bahasa Inggris juga banyak digunakan, bahasa Tionghoa juga sering digunakan kelompok etnis Tionghoa. Malaysia memiliki populasi raja kobra terbesar, panjangnya bisa mencapai 6,4 meter. Kuching adalah ibu kota negara bagian Sarawak, adalah salah satu kota terbersih di negara ini. Wow. Beberapa objek wisata yang populer di Kuching antara lain adalah Taman Kuching, Taman Orangutan Semenggoh, Bako National Park, Kuil Tua Pekong, Benteng Fort Margherita, Kampung Budaya Sarawak, Jalan Carpenter, Museum Kuching, Waterfront Kuching, dan Pasar Satok. Selain itu Anda dapat mengunjungi Batu Kafes, sebuah bukit kapur yang memiliki serangkaian gua dan kuil gua, terletak di distrik Gombak, Selangor, Malaysia. Legoland Malaysia terletak di Johor Bahru, merupakan sebuah taman bermain yang bertemakan Lego, dibuka pada 15 September 2012, pertama kali yang ada di luar Amerika Serikat dan satu-satunya yang ada di Asia Tenggara. Wow. Di sini terdapat juga wahana akuarium dengan Lego sebagai hiasannya, dan Anda juga dapat merasakan pengalaman menginap di Hotel Lego. Nah, baru saja kita mendengarkan sebuah informasi tentang fakta negara Malaysia. Namun di sini saya akan mencoba juga untuk menjelaskan bahwa ada beberapa informasi yang salah dalam penyampaian. Untuk gaji TKI di Malaysia ini rata-rata basicnya memang 1.500 atau setara 5 juta. Namun admin daripada channel Berbagi Cerita ini menceritakan bahwa gaji TKI Malaysia rata-rata 4.500.000 sampai 100 juta. Ini salah banget ya. Jadi nggak ada di Malaysia itu yang namanya TKI mendapat gaji rata-rata 4,5 juta sampai 100 juta itu nggak ada. Kalaupun ada, mungkin hanya puluhan juta. Mungkin sekitar
3 ribuan atau 4 ribuan, itu pun yang sudah mahir atau yang sudah pekerja lama. Nggak ada yang namanya TKI digaji 100 juta. Dan juga ada beberapa lagi informasi yang sangat salah lagi ya. Jadi untuk sahabat-sahabatku yang dari Malaysia yang lebih tahu, silakan tulis di kolom komentar. Dan untuk jumlah pekerja dari Indonesia yang bekerja di Malaysia ini, jumlahnya sekitar 2 juta lebih. Itu yang saya dapat di informasi Google ya. Nggak tahu lagi yang jumlah lainnya. Nah, tapi si admin tersebut ngomong katanya hanya puluhan ribu. Jadi semoga informasi ini juga bisa menjadikan pembenaran ya. Jadi kalau informasinya salah harus dibenarkan. Nah, si admin juga ngomong kalau di Malaysia itu katanya kalau orang hamil tidak boleh membunuh apapun, terus tidak boleh membawa gendongan atau apapun. Itu benar atau tidak ya? Buat sahabatku dari Malaysia yang tahu silahkan tulis di kolom komentar. Oke, cukup sampai di sini dulu. Semoga video ini juga bisa memberikan pembenaran dan informasi. Dan semoga sahabatku sehat semuanya. Untuk sahabatku daripada Malaysia yang lebih tahu, tolong dibenarkan di kolom komentar. Supaya sahabat-sahabat yang menonton dari Indonesia biar tidak salah paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.